caranya ya. Kepada Bapak M. Oktaviano Pratama Eskom Mkom, dipersilahkan untuk memulai penyampaian materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Ya, saya persiapkan dulu. Ya baik, kita mulai untuk sesi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini sesi yang pertama ini akan dibahas oleh saya. Perkenalkan, saya Oktav. Jadi kita akan ada 2 sesi terkait dengan Internet of Things yang nantinya sesi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ahmad di bulan Agustus yang nantinya akan diinfokan kepada para peserta. Jadi pembahasan kali ini terkait dengan Internet of Things. Bagi peserta yang ingin belajar mengenai Internet of Things bisa dilihat di aplikasi Bisa AI Academy. Ini ada banyak course terkait dengan Internet of Things, robotik, dan lain sebagainya. Baik, kita coba lihat di sini statistik dari Internet of Things. Pasar IoT di Indonesia ini diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022. Kita bisa lihat ya saat ini banyak aplikasi yang sudah menerapkan aplikasi dari Internet of Things. Misalkan kalau kita belanja di suatu toko ya, misalnya kita beli lampunya sudah ada IoT-nya, Internet of Things-nya, di mana kita bisa controlling dari manapun yang penting terhubung dengan internet. Kemudian juga di bidang lainnya juga sudah cukup luas ya penggunaannya. Misalkan kalau kita lihat di bidang pertanian ya, di bidang pertanian dengan banyaknya alat-alat pertanian, precision agriculture, yang mana memanfaatkan Internet of Things dalam pengambilan data di lapangan. Kemudian juga di bidang lainnya seperti energi, kemudian kesehatan, juga memanfaatkan Internet of Things. Nah, jadi Internet of Things itu bagaimana sih arsitekturnya? Secara sederhananya kita bisa lihat seperti berikut. Kita punya endpoint-nya ini berupa suatu alat atau device ya, misalkan ada lampu, ada keran air, ya endpoint-nya. Atau misalkan alat elektronik seperti TV, ya kipas angin, dan lain sebagainya. Nanti akan masing-masing terhubung ke internet melalui suatu gateway, atau kita sebut dengan API, ya di mana gateway atau API ini ya lokasinya ada di cloud ya, di server. Kita nggak tahu lokasinya ada di mana. Sehingga misalkan seperti ini, saya punya TV atau saya punya kipas ya. Kipasnya mungkin saya modifikasi sedikit. Kita tambahkan device IoT-nya, nanti kita lihat ada apa aja device IoT. Setelah itu akan device IoT ini terhubung ke internet. Nanti datanya bisa dikirimkan ke cloud melalui internet. Dan sebaliknya, dari misalkan
lokasi yang berbeda, saya bisa controlling kipas saya tadi. Jadi sebenarnya ini ada intermediarinya atau penghubungnya, yaitu cloud computing tadi, ya, di mana banyak sekali vendor yang sudah menyediakan atau kita bisa buat sendiri terkait dengan cloud-nya, ya, seperti itu. Kemudian juga di case lainnya seperti smart home, ini banyak digunakan Internet of Things, dan juga Internet of Things saat ini sudah banyak integrasinya dengan kecerdasan artifisial, ya, atau artificial intelligence, di mana AI biasanya digunakan untuk melakukan analisa. Sementara IoT, Internet of Things, biasanya digunakan untuk mengambil data dari lapangan, seperti itu. Nah, di sini kolaborasinya, contohnya misalkan di bidang pertanian, ya. Kalau misalnya saya mau mendapatkan, misalkan kondisi di lapangan, misalnya saya punya sawah, misalnya di daerah Ciwidey, di Bandung. Saat ini saya lokasinya di Depok. Saya ingin mengetahui secara real time kondisi sawah saya bagaimana. Maksudnya adalah fasenya saat ini apakah sudah siap panen atau belum. Kemudian berapa banyak prediksi panen yang bisa saya hasilkan. Nah, ini bisa kolaborasi di antara IoT dan AI. IoT-nya akan melakukan pengamatan di lapangannya, ya, dengan menggunakan sensor. Nanti kita bahas sensor itu apa. Kita ambil di lapangan, di sawah, ya, terkait dengan data-datanya, misalnya temperatur, ya, kelembapan, kemudian data lainnya bisa diambil. Kemudian data tadi akan dikirimkan ke cloud, ya, ini cloud, di mana akan disimpan di penyimpanan data seperti database. Dan nanti endpoint-nya berupa mobile device ataupun web bisa melihat datanya secara real time atau mendapatkan hasil analisa. AI-nya di mana? AI-nya ada di dalam cloud-nya. Seperti itu. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita langsung pertanyaan juga boleh, ya. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Kemudian, oke, sekarang kita lihat, ya, pembahasan pada hari ini. Jadi ada beberapa device IoT yang bisa kita gunakan, tapi hari ini kita batasi device IoT yang akan kita bahas adalah SP32 dan Raspberry Pi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai sensor, kita akan bahas mengenai aktuator, web service, dan ide untuk membangun startup Internet of Things. Dan juga nanti akan kita infokan ada kegiatan untuk membangun startup dengan tema Internet of Things dan Artificial Intelligence. Bentar, ya. Ya, baik, kalau kita lihat ini adalah arsitektur dari Internet of Things. Sebenarnya tidak harus seperti ini. Banyak arsitektur lain yang bisa digunakan. Ini contohnya. Misalkan saya punya suatu device IoT. Ini kita sebut dengan Raspberry Pi, ya. Ini ada Raspberry Pi terhubung dengan server, ya, di mana server ini akan ya, cloud-nya, ya, akan menyimpan data, ya, di dalam database atau misalkan melakukan komputasi, melakukan proses AI ada di dalam server. Pertukaran datanya antara device IoT, kita sebut ini Raspberry Pi, dengan server ini melalui beberapa protokol. Bisa menggunakan protokol HTTP, bisa kita menggunakan protokol MQTT, ya, MQTT yang biasa digunakan di IoT, ya. Jadi bisa berkomunikasi, kirim datanya dari device IoT, ini Raspberry, kirim ke server atau sebaliknya, dari server mengirimkan ke Raspberry. Tapi kalau kita menggunakan Raspberry sebenarnya juga bagus, ya, kalau kita menggunakan Raspberry, tapi harganya cukup mahal gitu untuk Raspberry. Sekarang sudah ada solusi, yaitu Node MCU. Ini board IoT yang cukup terjangkau dari sisi harganya. Satunya ini sekitar 50.000 ke bawah, ya, 35.000 sampai 50.000. Kita sudah bisa mendapatkan board dengan kinerja yang cukup baik untuk membuat alat IoT, Internet of Things.
sudah lengkap semua, ada analog portnya, ada digital portnya, ada banyak ya, ada komunikasi, ada serial, ada ya dan lain-lain, sudah dilengkapi semua. Ada wifi, sangat lengkap dengan harga Rp50.000. Nah kemudian device ini karena harganya cukup terjangkau dan komputasinya kurang ya jika dibandingkan dengan Raspberry, maka sangat cocok untuk disimpan di lapangan. Ya misalkan kita simpan Note MCU ini di dalam misalnya di sawah tadi ya contohnya, atau misalkan di perairan, yang mana kalau misalkan rusak ini kan bisa diganti. Tapi kalau kita simpan Raspberry ya sayang sekali ya, ini kan cukup mahal ya, bisa di atas 500.000 untuk Raspberry. Kenapa mahal? Kalau Note MCU ini komputasinya terbatas, ini tidak bisa kita buat logik-logik yang banyak. Ini hanya sebagai board yang sangat sederhana. Sementara Raspberry ini bisa kompleks ya komputasinya. Bahkan bisa menjadi satu komputer kalau untuk Raspberry ini. Seperti itu. Kemudian masing-masing device IoT, baik itu Raspberry dan juga Note MCU, ini contohnya boardnya adalah ESP32 ya, atau 8266. Nanti akan terhubung dengan sensor dan juga aktuator. Sensor ini adalah berasal dari kata sense ya, jadi dia mendapatkan data dari lapangan. Misalkan contohnya, saya mendapatkan informasi mengenai suhu dari sensor LM35. Atau misalkan saya mendapatkan kelembapan tanah dari sensor SHT11. Kemudian saya mendapatkan data misalkan detak jantung ya dari pulse heart sensor. Atau misalkan saya mendapatkan data dari sensor lainnya ya. Jadi intinya sensor gunanya adalah untuk mendapatkan data dari lingkungan. Kemudian ada yang disebut dengan aktuator. Aktuator ini adalah suatu device yang nantinya bisa terhubung dengan IoT, yang dimana kita bisa menjalankan sesuatu di lapangan, di environment-nya. Contohnya apa? Misalnya ini ada motor DC. Ya, motor DC geraknya itu kan bisa clockwise atau dia continuous ya geraknya. Dan ini bisa digunakan untuk mengangkat beban ya, misalkan tergantung berapa kilo. Misalnya ada yang 2,5 kilo, ya ada yang 10 kilo, dan lain sebagainya. Pintu di mall bagaimana? Bisa nggak diangkat? Kalau kita menggunakan aktuator yang bebannya berat, biasanya bisa, tapi mungkin bukan motor DC ya, tapi motor servo, nanti kita lihat. Nah, jadi di sini integrasinya sebagai berikut. Oh, satu lagi nih, relay. Ya, relay ini adalah saklar otomatis. Terhubung juga semua ke dalam board IoT. Nah, di sini kalau kita lihat contoh. Misalkan saya punya sensor LM35. Sensor LM35 ini fungsinya adalah mendapatkan suhu ya, contohnya. Suhu di lapangan kita dapatkan, atau sensor LDR, like dependent resistor, mendapatkan nilai cahaya. Kemudian kita masukkan ke dalam port, salah satu port ini, ya ini kelihatan ya. Nah ini ada portnya. Portnya misalnya saya masukkan ke dalam port A0. A ini adalah analog, kalau D ini adalah digital. Ya, saya masukkan ke dalam analog. Kenapa saya masukkan ke dalam analog? Agar nilainya itu yang saya dapatkan dari lapangan mencapai 0 sampai dengan 255 analog. Sementara kalau saya masukkan ke dalam digital, berarti saya hanya mendapatkan nilai 0 sampai dengan 1. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke digital, kita harus punya seperti potensiometer. Jadi untuk bisa mengetahui atau mengukur sensitivitas dari sensor kita. Sementara kalau kita masukkan ke analog, kita bisa secara programming kita kontrol dari device-nya. Misalkan kondisi yang sangat panas itu bagaimana? Misalnya sensornya adalah LDR ya, like dependent resistor, untuk mendapatkan cahaya misalkan. Kalau sangat gelap itu berapa nilainya? Dari 0 sampai 255. Misalkan sangat gelap itu kalau threshold-nya atau ambang batasnya adalah 50 misalkan. Berarti kalau di bawah 50 kondisi saat ini adalah gelap. Sementara kalau di atas 50, berarti kondisi saat ini adalah terang. Kayak gitu ya, jadi bisa kita dapatkan. Kemudian, kalau kita tidak menggunakan port analog, artinya kita masukkan ke digital, berarti kita harus punya alat, device elektronika lainnya, ya seperti contohnya misalnya dengan potensiometer, kita bisa hubungkan ke sana untuk mengatur sensitivitas dari sensor kita, ya seperti itu. Kemudian kita dapatkan data di lapangan, kita bisa kirimkan ke device
IoT lainnya, misalkan dari Node MCU ini kita kirimkan ke Raspberry Pi, itu juga boleh ya. Cara komunikasinya bagaimana? Banyak cara komunikasinya. Ada cara yang pertama dengan menggunakan web service, ya web service atau API. Kita pasang di sini web service-nya di dalam Raspberry Pi, web service-nya dengan port HTTP atau HTTPS, biasanya HTTP ya. Kalau HTTPS berada di cloud. Nah, HTTP kita set up portnya sehingga nanti kita bisa connect mengirimkan data dari Node MCU ini kita simpan di lapangan, yang ini kita simpan di suatu control room-nya, kita kirim melalui HTTP. Atau bisa juga melalui protokol lain seperti MQTT. Ya, MQTT juga salah satu protokol komunikasi di IoT banyak digunakan. Nah, ini kita kirim juga bisa, ya seperti itu. Jadi datanya akan secara real time dikirimkan ke control board. Nanti banyak nih, misalkan di lapangannya saya punya 100 device IoT. Ada yang nyambung ke tanah, ada yang nyambung ke misalkan saluran air, ya, ada yang nyambung lagi kemana, ini di dalam pertanian ya. Ada yang di lokasinya di mana gitu dan sebagainya. Nah, setelah itu akan dikumpulkan semua di dalam master board-nya. Nah, dari sini mungkin dilakukan processing ya, tapi terbatas juga processingnya. Misalkan tugasnya adalah mengumpulkan data, rekap ke dalam database, nanti dari sini akan dikirimkan ke dalam server per berapa menit sekali atau per jam ya, atau misalnya per hari, itu akan dikirimkan. Nah, mengirimnya bagaimana agar bisa secara otomatis? Kalau ini kan Linux ya, di belakangnya ini Linux, yang ini juga Linux. Cara mengirimnya kita bisa menggunakan scheduler, ya scheduler atau apa, kalau di Linux itu namanya cron tab. Kita bisa kirimkan datanya misalnya setiap jam 1 pagi, setiap jam 12 malam, itu bisa kita kirimkan ke server dengan menggunakan cron tab, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian misalkan kita terhubung lagi ke relay, ya relaynya misalkan tugasnya adalah untuk mematikan atau menyalakan lampu kalau misalkan ada instruksi dari front end ya, ini misalkan dari sisi device usernya, misalkan usernya bilang gini, tolong matikan lampu yang lokasinya ada di sawah A misalkan, dikirim ke server cloud ini, nanti akan mengirimkan ke masterboard, di mana masterboard ini akan memberikan sinyal. Nah, di sini sinyalnya itu digital misalkan. Kalau saya berikan 1, kemudian saya hubungkan ke relay, maka lampu akan menyala. Sebaliknya, kalau saya berikan sinyalnya 0 ya di dalam port digitalnya, kemudian maka dia akan mati lampunya. Ya, ini saklar otomatis seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh arsitektur Internet of Things yang bisa kita buat sederhana. Ini sebenarnya ada demonya ya. Saya punya alat IoT-nya, tapi belum sempat lagi di config, jadi kita skip yang ini. Oke, kita lihat lagi. Salah satunya device-nya tadi yang kita bahas adalah SP32, ini bagian dari Node MCU dan juga Raspberry Pi. Perbedaannya dari sisi komputasi, SP32 ini lebih rendah ya komputasinya dibandingkan Raspberry Pi. Ini bisa jadi satu PC sendiri. Sementara SP32 sangat terbatas. Tapi dari sisi harga ini sangat murah. Yang ini cukup mahal. Kemudian dari sisi kecepatan, SP32 kalau dari sisi bahasanya, karena bahasanya tingkat rendah ya, jadi kita bisa cepat. Yang ini Raspberry Pi, kalau kita menggunakan Python di dalamnya, itu akan banyak interpretasinya, sehingga mungkin akan lebih lambat ya, seperti itu perbedaannya. Oke, kita lihat lagi. Baik, ini contoh arsitektur dari board Node MCU ya. Node MCU ini salah satu device IoT yang cukup murah ya. Ada beberapa port yang bisa kita hubungkan dengan device elektronika. Ya, misalkan kita hubungkan dengan rice cooker, kita hubungkan dengan kulkas ya, bisa semua. Tapi kita lihat ada berapa portnya ya. Jadi ada batasnya. Misalkan di sini total ada 9 digital port, berarti kita bisa hubungkan ke 9 alat-alat elektronika. Misalkan D0 ini kita hubungkan ke kulkas ya. D1 misalnya kita hubungkan ke rice cooker. D2 kita hubungkan ke lampu dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara mematikan atau menyalakan device tadi ya, misalkan ya nggak bisa langsung sebenarnya dari kulkas ke sini, nggak bisa. Misalkan dari sini kita hubungkan dulu ke relay, nanti relay yang menghubungkan ke kulkas, karena relay
dia AC ya. Kalau ini kan DC, keluaran sini DC ya, jadi berbeda. Kemudian analog ya, hanya ada satu di sini analognya. Kalau di Raspberry saat ini Raspberry nggak ada analognya. Nah, makanya di sini harganya murah tapi fiturnya banyak ya. Dimana analog ini tadi seperti yang saya sampaikan, bisa kita menerima nilai analog yang nanti akan kita bisa kreasikan mau dibuat seperti apa gitu. Kemudian juga di sini ada beberapa saluran komunikasi ya, misalnya TXRX ya, di sini ada dua ya yang bisa kita ini berarti eksternal ya, TXRX-nya nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan device-nya mungkin yang terbaru ada ya, ada TXRX, ini bisa kita langsung hubungkan dengan handphone ya. Jadi saya dulu pernah coba eksperimen beli handphone Nokia yang lama, kemudian kita masukkan ke dalam TXRX di sini transceiver dan receiver-nya. Kemudian bisa kita gunakan untuk mengirim SMS ya. Jadi misalkan kirim SMS kemana, otomatis bisa gitu. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Di dalam suatu board biasanya itu ada VCC dan juga ada ground ya. Ground-nya ini untuk negatifnya, VCC itu untuk positifnya. Nah, jadi agar bisa lampu itu menyala ya, misalkan kita hubungkan ke lampu, berarti lampunya LED ya, lampu LED kecil. Kita hubungkan ke VCC, kemudian hubungkan juga ke ground ya. Nah, tapi tentu saja harus ada komponen elektronika lainnya seperti misalnya resistor ya, agar tidak langsung 5 volt masuk ke LED ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, cara untuk membuat aplikasi sederhana dengan Node MCU SP8266 atau 32, kita bisa hubungkan board Node MCU ini ya, SP8266 atau 32 langsung ke komputer, di mana kita harus install juga namanya Arduino Studio ya. Jadi nanti boleh install, coba nggak ada suaranya ya. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar ya. Mungkin kalau yang tidak terdengar boleh di close ininya nih, leave audio, kemudian masuk lagi ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi Node MCU ini akan kita hubungkan, bisa kita hubungkan langsung ke laptop ya, ke komputer bisa, tapi USB kabelnya juga harus kita siapkan, dan kita install Arduino Studio. Nah, setelah dihubungkan, kemudian ada pengaturannya sedikit, masuk ke preferences, kemudian kita tambahkan additional board manager-nya SP8266 atau 32, karena di Arduino belum tersedia sebenarnya yang 8266 atau 32, jadi kita harus tambahkan library-nya gitu ya, seperti itu. Ini cara menambahkan library-nya sehingga nanti ketika kita cek apakah ada board-nya, ada muncul. Kemudian bagaimana cara kita membuat programnya? Nah, ini sebagai contoh ya. Misalkan saya ingin membuat program sederhana mematikan atau menyalakan LED ya. Kita setup dulu pin-nya, misalnya pin-nya adalah D4 ya. D4 tadi kalau kita lihat lagi, yang ini D4 ya, GPIO 2 nih ada tulisannya D4. Kemudian di sini ada dua fungsi ya. Ada fungsi setup dan ada fungsi loop. Kalau fungsi setup ini hanya satu kali dijalankan ketika pertama kali program kita running. Pertama kali kita running ya, terhubung dengan VCC dan terhubung ke arus ya. Void setup ini akan dijalankan, di mana yang dilakukan adalah menginisialisasi LED pin yang tadi kita definisikan di atas, yaitu pin D4 kita posisikan sebagai output ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan sensor, bisa jadi kita posisikan sebagai input. Karena di sini kita hubungkan misalkan dengan LED ya, karena LED ini kan lampu mengeluarkan cahaya gitu kan, atau dari boardnya itu kita kontrol biar mengeluarkan cahaya. Artinya kan di sini kita setupnya sebagai output. Kalau misalnya sensor tanah ya, itu kan mendapatkan nilai, artinya kita setupnya sebagai input gitu. Void setup hanya sekali dijalankan di awal. Kemudian ada void loop, di mana ini berulang kali dijalankan sampai kapan? Sampai sudah tidak ada lagi arus yang masuk gitu ke boardnya. Jadi misalkan boardnya mati, udah stop gitu. Selama boardnya nyala, yang dilakukan adalah manggil terus nih loop ini
Seperti itu. Oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh loop di sini. Tadi kan kita sudah set up D4 ini sebagai pin output yang nantinya kita hubungkan dengan LED ya, lampu kecil LED. Kemudian yang dilakukan adalah kita tulis digital write, yaitu LED pin tadi D4 dengan low ya. Jadi di sini kita set up dengan nilai low itu 0 ya. Kemudian kita kasih delay 1000. 1000 ini artinya 1 detik ya. Dalam waktu 1 detik. Jadi artinya apa? Kalau low misalkan dia mati ya, jeda 1 detik, kemudian high. High itu dia nyala lampunya. Jadi ini artinya mati nyala seperti itu lampunya ya, LED-nya. Kemudian juga di Node MCU kita bisa connect ke WiFi juga ya, ini contohnya ya. Untuk connect ke WiFi, ini programnya banyak di internet. Bagaimana cara connect ke WiFi? Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk memulai Node MCU ya, seperti itu. Kemudian kita juga mengenal di sini Raspberry Pi, salah satu device IoT yang muncul di awal ya, dan juga ini banyak digunakan karena komputasinya cukup tinggi untuk Internet of Things ya. Nah, kemudian di sini Raspberry Pi ini sama seperti PC sebenarnya, ada hard disknya itu menggunakan micro SD card ya. Jadi ini terbatas sebenarnya, misalnya ukurannya 64 GB atau 128 GB ya. Kemudian Ethernet port ini terhubung ke jaringan, USB port ini untuk menghubungkan dengan keyboard atau mouse ya. Kemudian juga ada kamera modulnya juga, jika diperlukan HDMI portnya bisa terhubung, dan juga ada GPIO, ini GPIO yang sama seperti di ESP8266 dan juga 32 ini GPIO-nya. Nah, kalau Node MCU tidak ada peripheralnya lengkap ya, misalkan ada tadi kartu jaringan kayak LAN card-nya nggak ada di sini, atau misalkan USB-nya juga nggak ada gitu. Jadi adanya hanya fitur-fitur peripheral yang terbatas. Oke, kita lihat lagi di Raspberry Pi ya, kita bisa lihat di sini ya, ini beberapa yang peripheral yang tersedia ya. Kemudian OS-nya juga bisa kita install di sini ya. Kita bisa menggunakan OS Linux, Windows juga bisa. Tapi yang umum digunakan ini ada 2, Nux dan Raspbian. Ya, ini yang officialnya untuk Raspberry Pi. Ini kita masukkan semua peripheralnya, device-nya ya, hubungkan dengan keyboard, mouse, kemudian jaringan, kemudian ini powernya, kemudian HDMI-nya ya, ini kita masukkan HDMI dan lain sebagainya. Dan yang panjang ini adalah GPIO ya. GPIO untuk port-port yang terhubung ke masing-masing alat IoT nanti, alat elektronik ya. Dan masing-masing GPIO ini ada portnya masing-masing, ada yang 5 volt ya, ini VCC-nya, kemudian ada yang 3,3 ya, ada ground-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ground. VCC-nya ada 2 ya. Misalkan Pak, saya banyak nih GPIO-nya butuh VCC, bagaimana caranya? Gini aja, kita gunakan jumper ya. Jumper itu kabel yang plug-in gitu. Kita masukkan di sini kan female ya modelnya. Ada juga yang male-nya. Ini male dan ada yang female-nya. Nah, nanti ini terhubung gitu untuk VCC-nya ini kita hubungkan dengan breadboard ya, bisa ya, kita hubungkan dengan breadboard. Nanti satu row itu menjadi VCC semua ya, jadi kita banyak VCC-nya untuk beberapa device seperti itu. Dan di dalam Raspberry ini banyak selain GPIO untuk input output, ada juga untuk fungsi lainnya ya, misalnya seperti PWM ya. PWM ini pulse width modulator ya, jadi untuk misalnya kita nanti bermain di robot ya, untuk mengatur kecepatannya bisa menggunakan PWM. Atau misalkan kita juga bisa menggunakan banyak nih, ini bisa dilihat aja UART ya. UART ini untuk serial ya. Nah, ini ada TXRX. Kita bisa hubungkan ini ke GPS, kita bisa hubungkan langsung ke handphone ya, ini bisa. Ya, tapi harus dimodifikasi.
Kemudian Raspberry Pi bisa diinstal. Kalau ESP32 atau 8266 tidak bisa diinstal, tidak bisa ada OS-nya. OS-nya apa saja yang bisa didukung oleh Raspberry? Ada banyak. Default-nya ini Nux dan Raspbian. Tapi kita bisa install juga yang lain seperti Ubuntu ya, atau Windows atau dan lain-lain. Cara penggunaannya, misalkan saya ingin menyalakan satu LED ya, ini LED ini lampu kecil ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat LED-nya ini ada yang kakinya panjang dan kakinya pendek ya. Nanti bisa dilihat kalau beli LED ada yang kakinya panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang itu kita lihat aja, saya biasanya lihat dari dalam ininya nih. Ya, ini positif misalnya, yang ini negatif ya. Seperti itu. Nah, nanti kita hubungkan yang ini positif nih, yang sebelah kanan. Ya, kita hubungkan ke salah satu port. Misalkan ini port berapa nih? Kelihatan ya, misalkan 16 ya, misalnya port 16 kita hubungkan. Oke, kita hubungkan kaki yang positif, ini positif LED ya, ke port 16. Oke. Dan yang negatifnya kita hubungkan ke resistor, ini ukurannya 330 ohm ya, ini 330 ohm, kita masukkan, kemudian kita masukkan ke ground ya. Nah, artinya kan gini, kalau misalkan saya kirim sinyalnya adalah 0 atau low dari digital port nomor 16 ini, saya masukkan low misalkan 0 kan masuknya, 0 diterima di sini, ketemu ground, artinya apa? Tidak nyala LED-nya. Tapi kalau misalnya saya berikan sinyalnya positif atau 1, saya masukkan nih 1, keterima di sini, masuk ke negatif, nyala kan, mengalirnya dari positif ke negatif, artinya lampu akan menyala, gitu, LED akan menyala ya, jelas ya. Nah, artinya di sini karena secara programming bisa kita kontrol, jadi misalkan di dalam programmingnya mau menyalakan lampu, berarti port nomor 16 ini saya setup dengan 1 atau high ya, seperti itu, sehingga dia akan menyala. Oke, kita lihat programnya. Di sini dalam membuat Raspberry, programming Raspberry ini bisa bahasanya banyak ya, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan sekarang JavaScript ya, saya sekarang lagi pakai JavaScript untuk di Raspberry. Juga bisa bahasa lainnya, bahkan kita bisa buat library sendiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat dengan Python ya contohnya, kita akan coba import library-nya yaitu rpi.gpio, kita aliaskan sebagai GPIO. Kemudian kita setup modenya ya, modenya misalkan ada 2 kalau nggak salah modenya. Kemudian setup port nomor 18 tadi sebagai output. Kenapa? Karena kita ingin menyalakan LED. Jadi kita setup sebagai output. Agar lampu menyala, kita kirimkan sinyal GPIO high. Artinya kan 1 di sini mengalir, keterima di sini 0 gitu. Kemudian agar mati, berarti port 18 tadi akan kita kirimkan sinyal low gitu. Jadi mati, nyala, mati gitu. Tapi di sini defaultnya tidak looping seperti yang ESP32 tadi. Kalau mau looping bagaimana? Tinggal kita buat aja while dalam kurung 1. Ini isinya. Jadi dia akan looping terus-menerus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi tadi kita sudah mengenal board. Board ini bisa kita hubungkan ke berbagai device elektronik ya. Tadi seperti lampu, misalkan apalagi kulkas ya, AC dan lain sebagainya. Selain itu kita juga bisa hubungkan ke sensor ya. Jadi ini pembahasan berikutnya adalah sensor. Jadi sensor adalah suatu alat device elektronik yang bisa menerima input dari lingkungan. Ya, input apa? Ya, input suatu kondisi tertentu. Misalkan saya ingin mengetahui suhu di ruangan, ya bisa kita gunakan sensor suhu. Contohnya LM35 ini contohnya ya. Kemudian, nah ini cara kita membuat program dengan sensor suhu ya, ini contohnya. Nah nanti, ini dengan SP32 ya, sama aja sebenarnya. Jadi kita baca ya dengan fungsi analog read ya dari A0, artinya kan sensor suhu LM35-nya kita hubungkan ke A0. Ya, kita dapatkan nilai suhu ruangannya. Nanti kita akan ubah menjadi, karena defaultnya ini belum Celsius ya, kita akan ubah menjadi Celsius ya, ini cara mengubahnya. Ya, seperti itu.
Kemudian ada lagi sensor lainnya yaitu SHT11 ya, ini SHT11 untuk tanah. Agar bisa digunakan, maka di sini 5 volt baterai ya, kita hubungkan ke resistor 10 kilo, kemudian hubungkan ke kaki positif dari sensor, kemudian kaki negatifnya ke ground, dan sebelum di antara kaki positif dengan tadi VCC-nya kita hubungkan ke ini output ya, yang output ini kita hubungkan ke device kita, ke board kita ya. Baik itu Raspberry atau Node MCU itu bisa ya. Nah, nanti sama nilainya itu kalau masuk ke dalam Raspberry kita hanya bisa mendapatkan nilai digital. Kalau mau analog bisa nggak? Bisa. Kita harus punya ADC namanya, analog to digital converter. Boleh ya, kita beli ADC-nya, hubungkan dengan Raspberry bisa jadi analog juga. Tapi kan repot kalau kita punya board yang masing-masing terpisah. Sebaiknya kalau nilai dari lapangan ya kita prosesnya di Node MCU karena dia punya analog port gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya ya, misalkan sensor lainnya DHT11. DHT11 itu buat suhu ya, maaf ini salah ya. Ya ini buat suhu. DHT11 ya. Jadi DHT11 kita langsung masukkan ke dalam port digital contohnya. Ya, di sini ada data pin, kemudian VCC-nya masuk 3,3, kemudian ground-nya masuk ya. NC not connected ya di sini. Nah, nanti kita dapat nilai real time-nya, board-nya dapat. Bisa kita tampilkan di LCD ya, 16x2 atau di layar kita juga boleh ya, seperti itu. Nah, ini cara mendapatkannya ya, kita tinggal ambil dari portnya, port berapa, kemudian konversikan ke nilai yang bisa kita baca. Oke, itu terkait dengan sensor. Berikutnya terkait dengan aktuator. Kalau sensor tadi mendapatkan nilai dari lapangan, ya dari environment. Sementara aktuator artinya kita menjalankan sesuatu di environment. Nah, ada banyak nih aktuator yang umum digunakan. Contohnya ada motor DC. Ya, motor DC ini kayak di Tamiya gitu, itu motor DC ya. Bisa kita manfaatkan yang nilainya itu dia continuous dan dia bisa berputar baik itu secara searah jarum jam atau clockwise atau sebaliknya counter clockwise ya. Nah, jadi ada dua cara. Pernah lihat ya mungkinnya ada robot line follower. Nah, berarti kan kita punya dua motor DC di sana. Motor DC untuk yang roda sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Bisa langsung nggak motor DC-nya masuk ke dalam SP32 atau masuk ke dalam Raspberry? Tidak bisa, harus kita masukkan ke dalam motor driver ya. Jadi motor DC ini adalah penggeraknya, tapi ada controllingnya yaitu motor driver. Ini contohnya dengan L298N. Nah, jadi di sini untuk menggerakkan roda itu searah jarum jam atau CW, ya, kalau saya sebut CW itu artinya clockwise ya. Kalau CCW berarti counter clockwise ya atau sebaliknya. Nah, misalkan ini coba bayangkan ini adalah robot line follower atau robot biasa yang dia bisa maju. Kalau saya mau maju ke depan, maju jalan lurus. Artinya kedua motor DC ini akan saya kontrol dua-duanya adalah clockwise, maju ke depan. Kalau dia mau mundur robotnya berarti kita atur sebagai CCW, counter clockwise, dia mundur gitu. Kalau saya mau belok kiri, artinya yang sebelah kanan dia akan kira-kira kanan akan CCW, yang kiri akan clockwise ya. Sebaliknya kalau mau belok kiri berarti yang ini counter clockwise, yang sebelah sini adalah clockwise ya. Oke, masih terdengar ya. Nah, jadi kalau kita langsung masukkan dari motor DC ini kita masukkan ke Raspberry, controllingnya sulit. Sebaiknya kita masukkan ke dalam motor driver terlebih dahulu, bisa L298N, L293D, ya ada banyak serinya. Tapi saya biasanya pakai L298N. Ini cukup murah saat ini ya, 15.000, 10.000 sampai 15.000 kita sudah bisa dapat. Dulu saya pertama kali main ini di tahun 2000 berapa ya, 2006 atau 2005 itu harganya lumayan mahal ya, bisa 50.000. Kalau sekarang sudah terjangkau alat-alat motor driver ya,
dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini masuk nih ke sini. Kemudian motor drivernya ini membutuhkan tegangannya ini 12 volt ya, terhubung ke ground, jadi kita punya baterai seperti ini, diparalelkan 12 volt. Kemudian terhubung juga dengan VCC dari boardnya ya 5 volt ya, wajib. Jadi kalau nggak ada ini nggak jalan juga. Dan di sini ada input untuk controlling yang sebelah kiri ya, ini yang warna merah, warna oranye dan warna hijau, in 1 in 2. Kemudian ada yang warna kuning ini in 3 in 4 ya, sama yang warna hijau untuk sebelah kanan. Kemudian yang kuning dan oranye terakhir ini adalah enable EN1 N2, enable 1 enable 2. Dimana kalau misalnya saya berikan, misalkan dari Raspberry-nya nih, saya berikan sinyalnya seperti ini contoh ya, 1010, artinya apa yang dilakukan? Maju ya. Jadi ininya maju, tapi harus kita lihat juga EN1 N2-nya harus satu-satu juga. Artinya dia bisa enable jalan. Jadi 1010 dia jalan ke depan. Kalau 0101 dia mundur. Gitu kan? Kalau belok kanan berarti kanan 1001 gitu. Kalau belok kiri 0110. Ya, jadi diberikan sinyal dari GPIO-nya. Nah, jadi konsepnya seperti itu, controllingnya. Bagaimana caranya membuat line follower yang ada line-nya, bisa mengikuti line-nya ya. Kan kalau ini kan logiknya udah dapet nih ya. Kita bisa kontrol maju mundurnya bisa. Nah, nanti ada namanya sensor fotodioda dan juga infrared ya. Jadi ada 2 sensor. Mungkin saya browsing aja ya biar jelas. Ya, jadi infrared fotodiode line follower. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi ada sensor ini ya, line follower robot ya. Kenapa dia bisa mengikuti garis? Ya, karena di sini ada, bisa diklik. Oke. Yang sini adalah fotodioda, yang ini adalah infrared. Infrared tugasnya adalah memancarkan cahaya. Dia pancarkan cahaya. Lihat bawahnya, kan permukaan, coba kita lihat ya, line follower robot kan seperti ini nih. Nah, infrared sama fotodiodanya di bawah nih, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Nah, dia infrared akan memancarkan cahaya. Pancarkan cahaya dan fotodioda akan menerima cahaya. Gitu. Jadi dia pancarkan diterima oleh fotodiodanya. Nah, nanti di sini pancarkan terima. Kalau misalkan permukaannya warna putih, ini warna putih nih permukaannya, maka akan lancar kirim ini transceivernya, dia mengirimnya, fotodiodanya terima, itu lancar. Kalau permukaannya warna putih. Jika permukaannya warna hitam, ini warna hitam ya, cahayanya akan keserap. Artinya apa? Dia kirim warna hitam permukaannya, maka fotodiodanya nggak dapat nilai, 0 nilainya. Sementara kalau permukaannya warna putih, kirim, terima 1 gitu kan. Berarti kasusnya kalau misalnya saya punya 4 sensor ya, yang sensor ininya ada 4 nih misalnya. Coba kita lihat ya, ada gambar yang lebih ini enggak, line follower robot ya. Follower. Kita lihat line follower robot yang bawahnya for sensor. Sebentar kita cek dulu. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya. Ya, jadi seperti ini kan, dia ke bawah ya, misalnya ada 5 sensor. Anggaplah ini yang saya tunjuk ini garis hitamnya. Kalau ini garis hitamnya, apa yang terjadi? Nilainya berapa kira-kira? Berarti nilainya 1, 1, 0, 1, 1. Masuklah ke boardnya. Kalau misalkan mentok, dia garis belok ke kiri. Nah, kalau ini misalnya belok kiri ini, berarti kan kalau belok kiri ke sini, berarti nilainya berapa? 0, 0, 0, 1, 1. Berarti kalau misalkan nilainya 0, 0, 0, 1, 1, artinya apa? Motor drivernya kita belokkan ke kanan, ya. Contohnya seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya dia harus belok kiri ke sini, berarti nilainya berapa ini? 1, 1, 0, 0, 0. Maka kalau kasusnya seperti itu, maka motor drivernya kita belokkan ke kiri, yaitu line follower. Ya.
Jelas ya kira-kira ya motor DC. Kemudian juga advance-nya kita bisa menggunakan PWM ya, pulse width modulator, untuk memberikan tegangan variabel ke motor ya. Jadi misalkan saya mau ngebut nih, mau lambat, bisa setup dengan PWM. Oke, ini contohnya untuk menggerakkan tadi ada in 1, in 2, enable ya, ada in 3, in 4, enable 2 ya, dan sebagainya. Kita bisa atur misalnya tadi kalau kasusnya kayak gini. Dia di sini sebentar kita lihat. Kalau misalnya 1 0 maka dia forward ya. Kalau 01 dia backward ke belakang, mundur gitu. Dan lain-lain. Selain motor DC ada juga namanya motor servo. Kalau tadi motor DC ini bebannya ringan yang diangkatnya ya, sangat ringan. Kalau motor servo ini bisa berat ya. Bisa servo itu 30 kilo mungkin ya 10 kilo. Bisa mengangkat sangat besar ya. Contoh pintu di mall itu kan motor servo. Tapi bebannya berapa kilo? Nah kita harus tahu itu ya. Misalnya portal juga, portal angkut tutup gitu kan. Itu juga menggunakan motor servo gitu. Kemudian di sini motor servo ada yang bisa berputar rotasinya itu dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat ya, mentok ya muternya. Contoh pemanfaatannya di mana? Ya tadi pintu di mall ya, itu yang tidak continuous ya. Ada juga yang continuous, jalan terus-menerus ya, bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi kita penggunaan motor servo untuk apa sih? Misalnya kalau pernah lihat hexapod ya, hexapod. Ya, jadi kita hexapod ini menggunakan motor servo. Coba kita lihat yang ini. Oke, kenapa dia bisa berjalan? Karena di sini kita lihat, ini motor servo, 1, 2, 3. Jadi satu kaki itu ada 3 motor servo. Berarti kalau ada 6 kaki, 3 dikali dengan 6, 18 ya. 18 motor servo kita gunakan untuk menjalankan hexapod. Ya ini contohnya. Kalau maju ke depan bagaimana? Ya kita buat logiknya. Berarti kan kalau kakinya mau maju, ya posisinya kan di sini dulu kakinya. Berarti dia muter ke depan sedikit, yang ininya muter ke kiri sedikit, yang ininya muter ke bawah, ke kanan. Jadi dia nyapit gitu ke bawah gitu. Nah kita buat logik untuk jalannya, untuk mundurnya, untuk belok kanannya, belok kirinya gitu kan. Seperti itu. Ya jadi bisa kita buat ya untuk hexapod. Nah nanti kalau belajar hexapod juga ada dilengkapi dengan sensor lainnya ya, misalkan dengan GPS maupun ada gyrometer, ada misalnya accelerometer, itu bisa dipakai semua. Atau sensor, kalau sekarang kan ada juga kompetisi KRCI ya, kontes robot cerdas, itu juga bisa ada sensor apinya ya, ada untuk pemadam apinya ya di dalam hexapod, itu bisa dirangkai seperti itu. Nah untuk berjalannya menggunakan motor servo ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini lebih fokus ke Internet of Things-nya. Jadi, agar bisa terhubung antara satu device IoT dengan device lainnya, kita perlu menyiapkan web service ya. Jadi, web service ini bisa kita kirim datanya dari Raspberry Pi atau dari SP328266, kita kirim ke server melalui web service ya. Web service-nya disediakan oleh server. Karena dia nggak bisa punya web service ini, tapi dia bisa ngirim data. Node MCU ini bisa ngirim data lewat mana? Lewat WiFi. WiFi terhubung ke internet, kirim data ke sini, ya bisa. Yang penting ada internetnya. Ini terhubung ke internet, bisa kirim data, ya. Dan ini terhubung ke device-device, gitu. Dan datanya akan disimpan di dalam database. Untuk setup servernya ini sederhana, menggunakan XAMPP, ada Python-nya, ya. Kita buat schedulernya dan content dan lain-lain. Kemudian ini saya skip aja ya programmingnya. Kemudian juga selain web service kita bisa menggunakan MQTT ya, ini protokol lainnya yang saat ini sudah disupport. Kita bisa ngirim antara node MCU ke node MCU atau node MCU ke server ya, atau dari Raspberry ke Raspberry, itu bisa dengan MQTT ya.
Model MCPP ini adalah publisher dan subscriber ya. Jadi ada klien yang publish terhadap suatu topik tertentu dan subscriber, klien ini melakukan subscribe terhadap suatu topik tertentu ya, seperti itu. Oke, nah terakhir ya kita akan bahas mengenai idea. Nah jadi di sini saat ini sudah banyak ya startup IoT, mungkin pernah lihat startup namanya eVisory itu luar biasa idenya dan implementasinya saat ini sudah banyak digunakan ya eVisory untuk misalkan contohnya kasih makan ikan gitu kan, bisa terpikir ide-ide keren seperti itu. Nah itu bisa jadi inspirasi teman-teman juga buat membangun digital startup ya dengan berbasis IoT. Nah untuk membangun ini kan tentu saja perlu adanya ya modal ya kita sebutnya. Nah jangan khawatir, kita ada kegiatannya. Saya share dulu ya kegiatannya sedikit. Bentar saya share dulu terkait kegiatannya. Ya jadi ini kegiatannya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Pusat Kajian Ilmu Komputer ya, UPN Veteran Jakarta. Ya jadi berikutnya kita akan ada acara di pembukaannya sebenarnya masih lama tanggal 15 Agustus ya, tapi kalian sudah bisa mulai follow, ikuti sosmednya AI Creation ya, silakan bisa dicari di Instagram ai.creation.id ya, silakan dicari ai.creation.id. Nah jadi ini acaranya kita mulai itu tanggal 15 Agustus ya, dan ini topiknya atau apa yang dilakukan di acara ini yaitu program 3 bulan mentoring dan coaching dari ide produk digital, kemudian dilanjutkan pembuatan produk hingga menjadi perusahaan rintisan atau startup, memanfaatkan kecerdasan artifisial, termasuk di dalamnya adalah Internet of Things ya. Nah jadi ini kesempatan yang langka ya buat teman-teman bisa. Bentar. Ya, jadi saya ikut di acara ini. Silakan join di tanggal 15 dengan fasilitasnya sebagai berikut dan juga requirement-nya ini. Jadi misalkan saya punya ide untuk membuat IoT misalkan yang membuat atau memberi makan kucing misalnya, otomatis misalnya. Nah silakan ide-ide kreatifnya nanti bisa disubmit di tanggal 15 Agustus 2021 baru dibukanya. Apa yang didapatkan? Masing-masing peserta terpilih ya, startup yang terpilih nanti 50 startup akan diberikan fasilitas gratis cloud computing dan software as a service. Jadi misalkan Pak saya nggak punya servernya untuk running bisnis saya, jangan khawatir, ini akan diberi oleh mitranya dari AI Creation dan salah satu penyelenggaranya adalah kampus kita UPN Veteran Jakarta ya, dan juga BIS AI Academy. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini karena nanti akan dibagikan cloud computing gratis untuk 50 startup terpilih menjalankan bisnisnya. Dan juga ada coaching dan mentoring untuk ide-ide bisnis Internet of Things. Kemudian kesempatan diberikan funding juga, ya, dan juga networking serta benefit lainnya. Ya, untuk informasi lebih lanjut silakan bisa follow Instagramnya AI Creation ya, ai.creation.id atau Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Oke, mungkin untuk hari ini pembahasannya saya cukupkan sekian. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa, silakan. Terima kasih kepada Pak Oktaf atas materi keren yang telah disampaikan. Dari penjelasan Pak Oktaf tadi ternyata banyak ya device-device dari IoT dan penggunaannya juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dapat diketik pada kolom chat ya.
pertanyaan teman-teman akan saya bacakan untuk Pak Oktav jawab. Atau teman-teman dapat menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya langsung. Ayo teman-teman dipersilahkan. Baik, pertanyaan pertama ada dari Kak Novalino Renaldi Anas. Pak, untuk peserta event IoT, apakah dibatasi satu kelompok dari satu universitas yang sama atau bisa universitas yang berbeda ya? Silahkan dijawab, Pak. Ya, jadi untuk event AI creation ini bisa dari universitas yang berbeda ya. Jadi pendaftarannya itu adalah individu nanti pendaftarannya. Kalau sudah punya tim berarti tiga-tiganya harus mendaftar, atau misalnya ada 10 orang dalam satu tim, ya boleh 10-10-nya mendaftar. Kemudian nanti akan submit idenya dan juga timnya. Pendaftarannya itu tanggal 15 baru kita buka ya, 15 Agustus. Seperti itu mungkin Mas Novalino. Jadi bisa universitas yang berbeda, atau misalnya nggak harus masih kuliah, misalnya ada seniornya yang sudah bekerja, ya boleh diajak gitu. Teman-temannya yang lain silahkan diajak. Ya, karena ini kesempatan yang cukup ini juga ya, karena untuk AI Creation ini, acara ini merupakan acara pertama yang fokus mentoring dan coaching dengan topik artificial intelligence ya, pertama di Indonesia ya. Jadi bisa diinfokan ke teman-teman lainnya ya untuk acara ini. Baik, terima kasih Kak Novalina atas pertanyaannya, semoga terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Kak Dimas Pratama Iskandar. Izin bertanya Pak, device IoT itu apakah harus selalu terhubung ke internet? Jika iya, misalnya ada device lampu, apakah untuk terus terhubung ke internet harus terus ada aliran listrik untuk menghidupkan modul internetnya? Untuk itu, apakah penggunaan listrik jadi boros? Silahkan Pak. Pak Oktav masih di mute. Ya maaf. Ya jadi kalau tidak terhubung ke internet itu biasanya bukan Internet of Things gitu. Jadi sebaiknya kita hubungkan ke internet agar bisa disebut sebagai Internet of Things. Ya, jadi seperti itu mungkin Mas Dimas. Kalau ada device lampu, hanya lampu saja misalkan flip flop misalnya lampunya. Apakah harus terhubung ke internet? Enggak juga. Berarti kan itu bukan Internet of Things, tapi microcontroller sederhana seperti itu. Kemudian apakah boros gitu? Enggak, karena di sini kan kita bisa lihat ya powernya, dayanya itu berapa banyak yang dibutuhkan misalnya dalam satu hari. Ya itu bisa kita ukur.
Sejauh ini sih ya saya beberapa running terus ya device IoT saya itu nggak boros sejauh ini, bisa kita ukur. Sebagai informasi mungkin menunggu pertanyaan lain ya. Sedikit share ya, saya bukan pernah ya, saat ini menjalankan SMS Gateway. Mungkin ada yang pernah dengar SMS Gateway ya. Jadi misalkan ada pembayaran yang masuk, ya pembayaran masuk ini nanti kan terkirim ke bank dituju, misalnya bank BCA contohnya. Nah dari bank BCA ini akan mengirimkan SMS, ya SMS ke nomor yang saya hubungkan ke dalam Internet of Things. Nah nomornya diterima, ya misalkan nomor 1234 misalnya nomor handphonenya. Setelah itu dengan kolaborasi dengan aplikasi namanya Gamu, nanti bisa dicek ya Gamu. Maka kita bisa melakukan ngecek misalnya secara otomatis, oh pembayaran 1234 sudah transaksi sekian sudah berhasil divalidasi, ada masuk gitu kan. Nah kemudian yang dilakukan adalah bisa meloloskan transaksi tadi. Nah jadi banyak sebenarnya Internet of Things, tidak harus misalnya kita tempatkan di pertanian ya, tidak harus. Contohnya saya lokasikan Internet of Things saya di SMS Gateway ya seperti itu, dan bisa controlling. Lokasi SMS Gateway kita ada di Bandung, saya saat ini ada di Depok, di Jakarta. Bisa saya kontrol, misalnya saya tahu misalnya kondisi saat ini bagaimana ya, saya remote, itu bisa semua. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dimas atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Ramansyah. Izin tanya Pak, kalau sensor kita posisinya terpencil, misal cuma ada sinyal GSM, apakah bisa? Perlu tambahan alat atau komponen apa ya Pak? Silakan dijawab Pak Okta. Oke, baik, terima kasih ya. Ini bagus nih, menarik pertanyaannya. Kalau daerah terpencil bagaimana gitu? Oke. Apa ya misalnya pengiriman yang di daerah terpencil misalnya, atau jangan dulu ke daerah terpencil, misalnya kita hanya punya yang 2G ya, atau GPRS kan ada device-nya ya untuk 2G. Biasanya modul Internet of Things-nya namanya SIM-C namanya. Jadi cari aja SIM-C 300 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, ini saya udah lama. Nah jadi modul itu kita hubungkan ke device IoT kita ya, ke Raspberry atau ke SP328266. Kita hubungkan, nanti dia bisa ngirim data tapi 2G atau GPRS gitu, dan tentunya lambat gitu, tapi terkirim gitu ya contohnya. Atau misalkan contoh lainnya misalkan daerah terpencil. Nah ini bagaimana nih? Bisa jadi modelnya kayak gini. Sebulan sekali kita akan ambil datanya ya, jadi kita simpan di dalam, sebaiknya sih ada board yang Raspberry-nya agar bisa menyimpan datanya banyak gitu. Sebulan baru kita ambil, kita pindahkan ke dalam server. Itu biasanya yang dilakukan kalau di daerah terpencil seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ramansyah atas pertanyaannya, semoga terjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Kak M. Zulfahmi Sohib. Izin bertanya Pak, apakah data perangkat Internet of Things ke web service-nya itu bisa diretas atau dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Oh ya, oke. Ya ini banyak yang ini ya penasaran nih, ini berarti ada tertarik dengan IoT ya. Jadi kalau security-nya bagaimana? Ya ini sama dengan kita menghandle security dari sistem. Ya jadi diretas, bisa diretas gitu. Apalagi device IoT di mana aja kan, secara fisik kita bisa meretasnya gitu lah. Meretasnya gimana ya? Langsung diambil gitu. Kalau misalnya kita simpan di sawah, lokasinya di mana nggak ada security-nya, bisa diambil kan device-nya gitu. Beda halnya kalau ada data center, ada security-nya, ya harus lewat dulu aksesnya ya baru bisa. Jadi rentan untuk prone ya, untuk di hack ya, atau diambil baik secara fisik atau menggunakan jaringan. Nah dengan network bagaimana? Ya tentu saja
di sini banyak isunya ya dengan network juga. Contohnya apa? Misalkan gini, ini kan terhubung ke cloud ya, terhubung ke cloud. Artinya kan di sini open port juga, bisa jadi open port. Kecuali kalau misalnya cloud-nya itu kita isolir misalnya. Tapi ini pembahasannya berbeda ya. Nanti mungkin kita buka sesi information security mungkin ya, menarik ya, terkait dengan cyber security atau information security, nanti kita adakan sesinya. Nah, jadi sama seperti di server, pengirimannya juga dengan HTTP atau HTTPS gitu. Servernya kita set up web service gitu kan. Dan data yang dikirim bisa jadi dari IoT ini tidak dienkripsi, kirim langsung misalnya password, tengah jalan ada man in the middle, bisa ke grab passwordnya gitu. Kalau dienkripsi dengan kriptografi misalnya dengan Chaser Chipper, itu bisa agak sulit lah kita spoofing yang terjadi di sana. Jadi banyak sebenarnya isu security-nya, hacking-nya itu ada ya. Kemudian juga biasanya kan ada autentikasi ya, pengiriman dari endpoint ke server. Ini juga sama, dari Raspberry misalnya kirim ke server harus ada autentikasi, banyak metodenya. Ada yang disebut dengan single sign on, ya itu bisa kita gunain ya, single sign on. Atau misalkan yang lebih sederhana lagi ada namanya OAuth. Yang paling sederhana ada namanya JWT, JSON WebKit Token. Nah itu juga bisa digunakan untuk autentikasi. Ya, jadi isunya ada, tapi penangkalnya juga ada gitu. Dari sisi infra tadi banyak ya, terutama yang sisi fisikal itu dicuri sangat mudah ya. Kalau sudah secure, bagaimana infranya? Apakah bisa di hack juga? Ya tetap bisa gitu, karena ini sama gitu. Security-nya harus kita perhatikan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak M. Zulfahmi atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Firmanudin. Izin bertanya Pak, misalkan saya ingin buat sistem kontrol panel tangki bensin pada kendaraan. Jika bensin akan habis, memberi notifikasi akan habis dalam waktu sekian menit dan tampil pom untuk pengisian. Apakah itu termasuk IoT? Ya, nah jadi kita kembali lagi ke definisi IoT. Apapun itu yang terhubung dengan internet bisa kita sebut dengan Internet of Things ya, salah satunya. Jadi kalau misalkan tangki mobilnya kosong, misalnya mobilnya ada di Bandung ngelapor kepada pemiliknya di Jakarta, apakah termasuk IoT? Iya, gitu, termasuk IoT. Kita bisa monitoring gitu. Nah caranya bagaimana? Ya sama, tadi ada sensornya untuk mengetahui bensin kosong atau tidaknya, berarti kan kita butuh sensor. Sensornya pakai apa? Kalau langsung ke bensinnya kita bisa menggunakan water level sensor ya ada namanya. Ya tapi jangan langsung ke bensinnya, untuk air biasanya ya. Kalau ke bensin nanti cari lagi sensor yang terkait dengan bensin. Jadi intinya pengirimannya melalui media internet ya itu disebut dengan Internet of Things ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Firmanudin atas pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain, mungkin pertanyaan berikutnya datang dari saya ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih penerapan IoT di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Apa masih kurang atau malah dapat bersaing? Silakan dijawab Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi kalau statistiknya tadi saya sudah jelaskan, peluangnya itu sangat besar ya, 444 triliun ya. Itu kata statistiknya tadi. Kemudian juga didukung dari teknologi lainnya ya, seperti dari Oxford ya, Oxford Insight itu mengatakan di Indonesia ini sebenarnya Indonesia masih menempati urutan ke-66 untuk AI, penerapan AI di Indonesia ya. Mungkin nggak beda jauh dengan IoT. Nah, artinya kan di sini mungkin masih kurang jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, tapi dengan kondisi saat ini di Indonesia yang mana banyak yang kreatif ya, banyak yang punya ide-ide menarik. Nah, ini menjadi suatu peluang kita ya, mungkin adik-adik sebagai mahasiswa untuk bisa membuat terobosan untuk meningkatkan AI readiness atau IoT readiness di Indonesia. Nah, ini salah satunya kita tadi buka peluang, ini posternya sudah bisa dilihat ya.
ada namanya program AI Creation, batch yang pertama kita buka di tanggal 15 Agustus. Silakan, ini gratis, bisa diikuti, dan nanti bagi 50 startup terpilih, ini bisa mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan startup IoT-nya, Internet of Things-nya. Nah, sehingga nanti, karena kita masih menempati urutan tadi ke-66 ya, ini berdasarkan Oxford ranking AI ya, IoT juga nggak beda jauh. Ya ini salah satu peluang agar kita bisa banyak startup IoT lainnya yang berkembang di Indonesia gitu. Kita mau lihat e-fishery lainnya ya, yang mana e-fishery kan udah 34 provinsi kalau lihat ininya ya, datanya, beritanya itu luar biasa. Startup Internet of Things yang salah satu proyek tadi memberi pakan ikan otomatis ya, seperti itu. Nanti mungkin ide-ide kreatif lainnya pada acara ini juga nanti akan bisa digali lebih lanjut ya, dengan mentor, dengan coach dari acara ini ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Anissa. Oke, terima kasih Pak. Apa Bapak berkenan menjawab satu pertanyaan lagi Pak? Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Datangnya dari Kak Ramansyah. Kalau LoRa itu bagaimana ya Pak? Kayaknya menarik untuk IoT. Boleh, silakan dijawab Pak. Gimana tadi pertanyaannya? Oh ini ya, ada yang bertanya. Oke, ya terima kasih. Ya sebenarnya saya belum terlalu banyak bermain di sini ya. Jadi kalau nggak salah itu long range ya, LoRa itu long range. Jadi ini seperti suatu teknik ya, yang dari suatu modul suatu spektrum tertentu ya, yang nantinya ini bisa digunakan untuk teknologi jarak jauh, long range ya. Jadi LoRa itu long range, seperti itu. Tapi kalau eksplornya gimana ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat juga nanti kita di di startup saya di Bisa AI juga akan mencoba ke arah sini ya, tapi saat ini belum. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, sepertinya pertanyaan dari Kak Ramansyah merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini. Teman-teman semua, sampailah kita pada penghujung acara webinar series Internet of Things sesi pertama. Semoga dari apa yang Pak Oktaf sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan menambah ilmu baru. Sebelum benar-benar saya tutup, apakah dari Pak Oktaf ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada teman-teman semua? Ya, terakhir dari saya ya, jadi karena di sini masyarakat di Indonesia kreatif ya, dan juga banyak ide-ide yang menarik yang bisa kita buat ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua, mahasiswa terutama, untuk bisa membuat produk terkait dengan Internet of Things ya. Nah di sini kami menyediakan wadah ya, Pusat Kajian Ilmu Komputer FIK UPN Veteran Jakarta, berkolaborasi dengan Bisa AI Academy, dan juga berpartner dengan beberapa official resources seperti Huawei, Sprint Asia, Fundex ID, Tampil, asosiasi lainnya ya. Ini akan kita buat kegiatan yang namanya AI Creation, di mana ide-ide yang nantinya ya masih terbatas ide, silakan disubmit di sini karena memang khusus ide menarik ya. Nanti akan ide terpilih akan mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan usahanya sendiri ya, seperti itu harapannya. Jadi jangan khawatir misalnya, Pak saya belum punya tim, submit aja idenya. Pak saya sudah punya tim tapi belum pede, submit aja, karena nanti ada mentor dan coach yang akan membantu memvalidasi idenya. Pak saya nggak punya biaya, ini udah jelas ya, funding opportunity, free cloud computing, nggak perlu biaya jadi untuk mengembangkan startup. Jadi ya saya pun demikian ketika kami mengembangkan Bisa AI juga awalnya, wah gimana nih Bisa AI Academy
perlu banyak biaya. Ya memang ada biaya, tapi kan biayanya itu mungkin bisa datang dari mana aja gitu. Yang penting kita berniat dulu untuk membuat terobosan ya bagi Indonesia ya. Jadi silakan submit nanti di acaranya AI Creation. Belum dibuka pendaftarannya, silakan untuk follow dulu ini Instagramnya AI-creation.id ya. Ini harusnya .creation.id. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Okta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Octaviano Pratama Eskom Enkom atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman para peserta webinar series Internet of Things yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Diinformasikan kepada teman-teman bahwa akan ada sesi kedua dari webinar Internet of Things dengan pembicara Ahmad dari MT. Beliau merupakan dosen teknik elektro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk lebih detailnya akan panitia sampaikan kepada teman-teman nanti ya. Jangan lupa untuk teman-teman follow Instagram dan subscribe YouTube Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta untuk ikut berpartisipasi dalam acara keren lainnya. Saya Nisha Sabopusyanti selaku moderator dari acara webinar ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam memandu acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya teman-teman.